Sudah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Ibu dosen. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan tentang kutipan dan rujukan. Dengan anggota kelompok, yang pertama Kristiana Ria Nurlita, yang kedua Krisna Wiratama Putra, yang ketiga Viola Switania Indri C. Selanjutnya, slide. Iya, yang pertama pengertian kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengutip adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku atau yang lainnya. Mengutip itu berbeda dengan plagiat. Plagiat adalah mengambil karangan-karangan atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat tersebut dari diri sendiri. Selanjutnya. Yang kedua, fungsi kutipan. Poin A, untuk menegaskan isi uraian. Poin B, untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. Poin C, untuk memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan untuk penulis. Poin D, untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang dibahas dan mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri atau plagiat. Poin E, bahan bukti untuk menunjang pendapat. Poin F, meningkatkan estetika penulisan. Poin G, memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Lanjut. Slide ketiga. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip mengutip. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam mengutip, yaitu pertama, tidak melakukan perubahan, kedua, bila ada kesalahan, ketiga, menghilangkan bagian kutipan. Lanjut. Slide selanjutnya. Viola. Iya, ini belum. Like itu. Berapa? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam motif diantaranya, yang pertama, penulis mempertimbangkan bahwa itu perlu. Yang kedua, penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketetapan dan ketelitian kutipan. Yang ketiga, kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. Yang keempat, jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan langsung. Yang kelima, penulis mempertimbangkan jenis kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Berikutnya, teknik menulis kutipan. Slide berikutnya, View. Teknik menulis kutipan yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung dipakai apabila mengambil pendapat orang lain secara lengkap atau kata demi kata dan kalimat sesuai teks asli, tidak mengadakan perubahan sama sekali. Dengan kata lain, kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap atau persis suatu kalimat dari sumber teks asli. Cara penulisannya, kutipan langsung pendek yang terdiri dari 3 baris atau kurang dari 3 baris ketikan. Diketik seperti ketik teks. Yang kedua, diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Yang ketiga, jarak antara baris kutipan 2 spasi. Yang keempat, sesudah kutipan selesai diberi nomor urut penunjuk setengah spasi ke atas atau langsung ditulis di belakang yang dikutip dalam tanda kurang, ditulis sumber kutipan yang diambil dengan nulis nama singkat atau nama keluarga pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan diambil. B. Kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang lebih dari 4 baris.
Yang pertama, jarak antara baris kutipan 1 spasi. Yang kedua, kutipan dipisahkan dari teks sejarak 2,5 spasi. Yang ketiga, apabila pengutip memandang perlu untuk menghilangkan beberapa bagian kalimat, pada bagian itu diberi titik sebanyak 3 buah. Sumber tunjukkan ditulis langsung sebelum teks kutipan. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Penulis menggunakan kalimat-kalimat yang disusunnya sendiri untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip menjadi ikhtisaran atau intisari berdasar apa yang dikutipnya. Adapun cara peraturan dalam pembuatannya. Yang pertama, kalimat yang mengandung kutipan ide tersebut ditulis dengan spasi rangkap sebagaimana teks biasa. Yang kedua, semua kutipan harus dirujuk. Yang ketiga, kutipan diintegrasikan dengan teks. Yang keempat, kutipan tidak diapit tanda kutip. Yang kelima, kutipan sumber rujukan dapat ditulis sebelum atau sesudah kalimat-kalimat yang mengandung kutipan. Yang berikutnya, apabila ditulis sebelum teks kutipan, nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka masuk ke dalam teks, diikuti dengan tahun terbitan di antara tanda kurung. Berikutnya, apabila ditulis sesudah teks kutipan, rujukan ditulis di antara tanda kurung dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, titik 2 dan diakhiri dengan tahun terbitan. Berikutnya, kutipan pada catatan kaki. Kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat, meskipun kutipan itu singkat. Kutipan diberi tanda kutip, dikutip seperti teks asli. Selanjutnya, kutipan atau ucapan lisan harus dilegalisir oleh pembicara, dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai kutipan langsung atau tidak langsung. Berikutnya, kutipan dalam kutipan. Terkadang dalam penulisan terjadi kutipan dalam kutipan. Hal itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Bila kutipan asli tidak memakai tanda kutip, kutipan dalam kutipan dapat mempergunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Bila kutipan asli memakai tanda kutip tunggal, kutipan dalam kutipan memakai tanda kutip ganda. Sebaliknya, bila kutipan asli memakai tanda kutip ganda, kutipan dalam kutipan memakai tanda kutip tunggal. Berikutnya, kutipan langsung pada materi. Kutipan langsung dimulai dengan materi kutipan hingga penghentian terdekat, atau dapat berupa koma, titik koma, atau titik, disusul dengan sisipan penjelas siapa yang berbicara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Viola. Baik, kita masuk ke tujuan penggunaan kutipan. Tujuan penggunaan kutipan tentu kita ketahui bahwa untuk memperlihatkan kepada pembaca apa materi yang digunakan. Yang kedua, mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan yang digunakan. Yang ketiga, menunjukkan bagian atau aspek topik tertentu yang akan dibahas. Yang keempat, mencegah penggunaan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri, yaitu plagiat. Oke, kita masuk ke rujukan. Rujukan sendiri dalam pengertiannya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rujukan memiliki 2 arti, yaitu pertama, rujukan yang berarti keterangan lanjutan mengenai satu hal, dan yang kedua ialah rujukan yang berarti bahan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, yaitu referensi. Lalu, jadi rujukan berarti kita yang digunakan untuk mengacu kepada suatu hal untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, atau kata ganti yang menunjuk pada kata lain yang telah digunakan. Kita ulang dari tujuan penggunaan kutipan. Tujuan penggunaan kutipan sendiri yaitu memperlihatkan kepada pembaca materi yang digunakan
Yang kedua, yaitu mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan yang digunakan. Yang ketiga, menunjukkan bagian atau aspek topik tertentu yang akan dibahas. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mencegah penggunaan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri atau plagiat. Kita masuk ke sistem ke rujukan. Rujukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu merujuk pada dua arti. Yang pertama, rujukan yang berarti keterangan lanjutan mengenai suatu hal. Yang kedua ialah rujukan yang berarti bahan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, yaitu referensi. Jadi, rujukan berarti kata yang digunakan untuk mengacu kepada suatu hal untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, atau kata ganti yang menunjuk pada kata lain yang telah digunakan sebelumnya sebagai pengganti dari kata asli. Sistem rujukan. Sistem rujukan yaitu dalam konteks penulisan karya ilmiah, sistem rujukan adalah sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisannya. Nah, kata rujukan ini sering digunakan dalam tulisan karya ilmiah. Ada dua sistem pendokumentasian sumber bacaan yang sering digunakan sebagai dasar kutipan, yaitu pertama, sistem catatan atau not bibliografi, yang berarti jika dalam suatu catatan terjadi perujukan lanjutan yang merujuk pada sumber yang sama, yang digunakan singkatan yang berasal dari bahasa Latin untuk merujuk sumber pertama. Berikut singkatannya. Pertama, yaitu ibid. Ibid berasal dari kata lengkap ibidem, yang berarti pada tempat yang sama. Singkatan ini digunakan jika perujukan lanjutan mengacu langsung pada karya yang disebut dalam suatu perujukan nomor sebelumnya. Jika nomor halaman pengacuan sama, tidak perlu dicantumkan nomor halaman. Yang kedua, singkatan op.cit. Berasal dari kata lengkap opere citato, yang berarti pada karya yang telah dikutip. Singkatan ini digunakan jika perujukan lanjutan mengacu pada perujukan pertama yang berasal dari artikel dalam majalah, ensiklopedi, surat kabar, namun diselingi perujukan lain. Oleh karena hanya merupakan bagian dari suatu buku, atau majalah, atau surat kabar, artikel dirujuk dengan lokus yang berarti tempat. Teknik penulisannya seperti berikut. Pertama, nama belakang penulis, kemudian diikuti log.kik, yang kedua diikuti nomor halaman, ketiga, jika nomor halaman pengacuan berbeda dari perujukan, yang ketiga, yaitu diikuti nomor halaman jika nomor halaman pengacuan berbeda dari perujukan pertama. Yang ketiga yaitu singkatan dari gabungan gatal, yaitu loco citato, yang berarti pada tempat yang telah dikutip. Singkatan ini berasal dari perujukan lanjutan mengacu perujukan yang pertama, berasal dari artikel dalam majalah. Namun, sistem catatan atau not bibliografi ini kadang dipakai dalam penulisan daftar pustaka di Indonesia. Ini lebih ke daftar pustaka jika karya ilmiahnya memakai bahasa Inggris. Kemudian yang kedua yaitu sistem langsung. Sistem langsung yaitu parenthetical reference, bahasa Inggrisnya, yang artinya menempatkan informasi mengenai sumber dalam tanda kurung dan diletakkan langsung pada bagian yang dikutip, pada daftar kutipan, atau pada daftar pustaka. Kemudian kita masuk ke macam-macam kata rujukan. Kata rujukan terbagi menjadi 3 jenis kata rujukan. Yaitu pertama, kata rujukan benda atau hal, ini, itu, tersebut. Contohnya, kemarin Nita membaca novel Bumi Cinta karya Habibur Rahman El
Shirazi. Novel ini merupakan salah satu novel terbaik yang pernah saya baca. Nah, kata rujukan benda atau hal di dalam kalimat ini yaitu ini. Kemudian kata rujukan tempat yang ada yang merujuk pada kata di sini, di sana, dan di situ. Contohnya, Dina tinggal di Jalan Mawar nomor 13. Di sana, Dina tinggal bersama kedua orang tuanya. Nah, di sana itu merujuk pada kata rujukan tempat. Kemudian yang ketiga, kata rujukan orang atau personil, yaitu dia, beliau, dan mereka. Contoh kalimatnya yaitu, Bu Risma adalah wali kota Surabaya yang terkenal akan kedisiplinannya. Beliau ditunjuk sebagai Menteri Sosial sejak 22 Desember 2020. Oke. Kesimpulan dari materi kutipan dan rujukan yaitu, kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari seorang pengarang atau seseorang, baik berupa tulisan dalam buku, kamus, ensiklopedi, artikel, laporan, majalah, koran, surat kabar, dan bentuk tulisan lainnya, maupun dalam bentuk lisan, misalnya media elektronika seperti TV, radio, internet, dan sebagainya. Tujuan pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan yaitu kutipan dan rujukan tersebut. Kutipan juga terdiri dari kutipan langsung, kutipan tidak langsung, kutipan pada catatan kaki, kutipan atas ucapan lisan, kutipan dalam kutipan, dan kutipan langsung pada materi. Berdasarkan pembahasan kelompok, ditarik kesimpulan sebagai berikut. Kutipan merupakan sebuah sistem pengambilan sebagian kata berupa kalimat baik tulisan maupun tulisan dari pendapat orang lain, baik langsung maupun tidak langsung untuk dijadikan sebagai acuan. Sistem rujukan dalam konteks karya ilmiah merupakan sebuah data informasi atau sumber untuk menunjukkan dari mana sebuah kutipan diambil sehingga dapat disesuaikan atau dipertanggungjawabkan. Sekian dan terima kasih.